Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi dalam manajemen sekolah. Yang akan kita pelajari meliputi yang pertama tujuan, yang kedua unsur-unsur, dan yang ketiga urgensi dalam komunikasi manajemen sekolah. Namun, sebelum masuk pada inti materi, perlu kita ketahui dulu apa itu komunikasi dalam manajemen sekolah. Komunikasi sebagai pertukaran informasi dan penyampaian arti adalah suatu kegiatan yang keberadaannya dapat menimbulkan pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kerja. Komunikasi dalam organisasi merupakan arus pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Komunikasi berperan untuk membangun organisasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas organisasi, tak terkecuali pada organisasi sekolah. Setelah kita mengetahui apa itu komunikasi, selanjutnya kita masuk pada inti materi. Inti materi yang pertama adalah tujuan. Tujuan diadakannya komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Dan yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja, di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur komunikasi. Proses komunikasi selain memiliki tujuan juga memerlukan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur yang pertama adalah adanya suatu sumber. Suatu sumber di sini yang dimaksud adalah seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, ataupun informasi untuk diberikan. Yang kedua, adanya suatu maksud. Suatu maksud yang hendak dicapai pada umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata, sehingga komunikasi diharapkan akan dicapai. Ketiga, adanya suatu berita. Suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Keempat, adanya suatu saluran. Suatu saluran diperlukan sebagai penghubung sumber berita dengan penerima berita. Dan yang terakhir, adanya penerima berita. Artinya harus ada umpan balik atau respon di pihak penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita untuk mengetahui apakah berita itu telah diterima dan diinterpretasikan dengan betul atau tidak. Nah, dari kelima unsur-unsur tersebut, tentunya unsur yang satu dengan yang lain memiliki suatu keterkaitan. Dan apabila salah satu unsur itu tidak ada, kemungkinan proses komunikasi akan mengalami hambatan. Selanjutnya, kita masuk pada inti materi yang terakhir, yaitu urgensi komunikasi dalam manajemen sekolah. Komunikasi antara personil yang berbeda dalam organisasi sekolah sangat diperlukan untuk koordinasi mengatur kegiatan sekolah dengan baik dan benar, agar dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif. Keberadaan pentingnya komunikasi dalam pengaturan manajemen sekolah ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghubungkan arus informasi. Arus informasi yang ada di dalam sekolah bisa dihubungkan dengan baik melalui proses komunikasi. Misalnya dalam pembelajaran sekolah, guru dengan murid dalam berinteraksi pastinya melibatkan sebuah proses komunikasi. Kedua, membantu tercapainya tujuan umum dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah biasanya memiliki tujuan umum yang tertuang di dalam visi dan misi organisasi masing-masing.
Komunikasi akan membantu pencapaian tujuan tersebut, karena melalui proses komunikasi itulah visi dan misi bisa dijabarkan dan disosialisasikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam manajemen sekolah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah akademik dalam sekolah. Berbagai permasalahan akademik bisa diidentifikasi menggunakan komunikasi yang ada dalam sekolah. Ini akan membantu proses penyelesaian di dalamnya pun cukup terbantu menggunakan proses komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, mungkin masalah akademik bisa menjadi lebih berkembang tanpa solusi. Yang keempat, memuat informasi pendidikan terbaru dalam sekolah. Keilmuan pasti akan selalu berkembang. Inilah yang menjadi dasar pentingnya komunikasi dalam manajemen sekolah selanjutnya, yaitu tentang pembaruan informasi pendidikan dalam sekolah. Komunikasi akan membantu sosialisasi dari program kurikulum tertentu yang bisa diterapkan oleh sekolah. Yang kelima, menyusun strategi pembelajaran bermutu. Strategi pembelajaran bermutu juga bisa terwujud dengan adanya komunikasi. Komunikasi akan menghubungkan setiap unsur sivitas akademik yang kemudian bisa membuat strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran yang dirasa lebih sesuai dan juga berguna bagi setiap pihak. Keenam, memberikan kebebasan berekspresi. Adanya kesempatan dalam mengungkapkan pendapat menjadi salah satu fungsi dalam memberikan wadah kebebasan berekspresi dalam manajemen sekolah. Komunikasi memungkinkan hal ini sehingga dinamika dalam manajemen sekolah pun bisa mulai terlihat. Ketujuh, menjembatani hubungan sekolah dan orang tua siswa. Hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa juga merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam manajemen sekolah. Komunikasi menjadi jembatan yang baik sebagai penghubung kedua komponen ini, sehingga terjadi proses pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Tahap-tahap komunikasi akan tercipta dengan baik. Kedelapan, menciptakan iklim edukatif yang baik. Terakhir, iklim edukatif yang baik bisa terwujud dengan adanya proses komunikasi yang ada di dalam manajemen sekolah. Iklim edukatif ini membuat setiap hal menjadi saling berhubung, dan konteks pendidikan yang ada di dalamnya menjadi benar-benar terasa. Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi selain sebagai sarana pertukaran informasi, namun juga dapat digunakan untuk membangun dan memperkuat hubungan yang baik antar pelaku komunikasi. Inilah mengapa komunikasi sangat penting keberadaannya. Tanpa komunikasi, maka maksud bersama tidak dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Cukup sampai sini presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan keterbatasan dalam materinya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.